Ya, Lady, memang disayangkan sekali bahwa teknologi media sosial lebih tepatnya digunakan untuk hal-hal yang negatif ya saat ini. Memang banyak sekali turunan-turunan produknya, salah satunya adalah menyebar Dua YouTuber ini diciduk polisi sebar hoax rumah-rumah korban kebakaran kilang Balongan di Maling. Informasi keluarga yang daun Polres Indramayu berhasil menciduk dua YouTuber yang Indonesia darurat akan hoax. Tercatat 60% penduduk Indonesia terpapar akan hoax, kata data Insight Center. Dan apa sih itu hoax dan mengapa itu begitu berbahaya? Ya, hoax itu merupakan berita palsu atau berita bohong yang berisikan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas dan juga tidak benar. Hoax ini diciptakan untuk tujuan tertentu seperti membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, dan juga ketakutan. Dan itu juga hoax biasa diciptakan untuk sebagai ajang mengadu domba dan juga memecah belah suatu bangsa ataupun komunitas. Nah, mengapa Indonesia darurat akan hoax? Dicatat di kominfo.com. Di Kominfo, bukan kata saya, tapi kata Kominfo, bahwa ada kurang lebih 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Dan lebih parahnya lagi bahwa 44% orang Indonesia masih belum bisa memilah dan juga mengetahui bahwa berita itu hoax atau bukan. Wow, maka dari itu Indonesia darurat akan hoax dan Indonesia masih membutuhkan edukasi mengenai hoax. Mungkin kalian pernah mendengar berita tentang COVID-19? Ya, ternyata ada 556 kasus hoax tentang COVID-19. Data dicatat dari Kominfo. Mungkin kalian pernah dengar berita bahwa penderita COVID-19 akan seperti zombie dan berserakan di jalanan. Ya, itu merupakan sebuah hoax yang beredar di masyarakat. Halo guys, sekarang Sadam nih lagi keliling-keliling nih buat nyari orang-orang yang mau diwawancara nih mengenai hoax. Nah, seperti yang kita tahu kan hoax itu berita bohong ya, dan kita mau nanya nih apakah orang-orang itu aware nggak sih sama hoax dan tahu nggak sih cara nyari tahu berita itu hoax atau bukan. Oke, yuk kita cari orang. Balik lagi sama gue Sada, dan sekarang saya udah sama seorang nih. Mas siapa mas namanya? Nama saya Andi. Oke, Mas Andi dari mana mas? Saya asli dari Bekasi. Oh, Bekasi. Oke, Mas tahu nggak sih apa itu hoax mas? Oh, tentu tahu lah, Mas. Apa mas? Hoax itu kayak berita bohong atau berita palsu gitu lah. Pintar mas. Nah mas tahu nggak sih, atau mas nih kalau baca berita nih suka tahu nggak sih itu hoax atau enggak nih mas? Ya kita tentunya harus tahu lah ya, harus cari tahu dulu apa itu beritanya valid atau palsu gitu biar gak meresahkan juga. Oh, betul. Nah mas, kalau menurut mas hoax itu bahaya nggak sih mas? Oh ya, bahaya banget lah Mas. Apa nih bahaya misalnya? Contoh nih mas. Oh ya, kalau berita palsu gitu kan bisa buat kayak masyarakat berpecah-pecah gitu, apalagi kalau beritanya mengandung sara kayak gitu kan, itu bahaya banget Mas buat Indonesia gitu. Betul. Oke mas, nah kalau gitu mas, kalau nyebar berita itu berarti harus nyari tahu dulu dong mas ya, hoax atau enggak ya? Oh ya, jelas lah, sebelum di forward ke orang lain atau ke grup lain ya kita harus tahu dulu kebenarannya gitu. Contohnya apa sih mas yang misalnya beritanya jarang hoax, dari mana gitu? Apa Mas? Sumber-sumber yang beritanya dijamin gitu mas? Kalau gitu sih, kalau saya cari yang sumber-sumber gitu gak dari satu sumber gitu, biar kevalidannya nggak dari satu sumber itu doang gitu Mas. Jadi banyak sumber lah. Keren. Gitu. Oke, makasih ya mas. Ya, sama Mas. Oke, dia udah sama seorang nih. Mas siapa namanya mas? Ya, nama saya Jamal Oke, Mas Jamal dari mana? dari Cipatat. Oke, Mas Jamal dari Cipatat ya. Mas tahu hoax nggak sih mas? Waktu yang berita bohong gitu kan ya. Ya bener mas. Nah gini kan mas, tahu nih berita bohong tuh hoax nih. Nah, mas kalau baca berita nih suka tahu nggak sih itu hoax atau nggak nih mas? Oh, kalau itu saya nggak tahu Mas. Saya kalau baca berita ya cari intinya aja, terus nanti tinggal disebarin deh kalau itu berita penting Mas. Mas nyebar-nyebar kalau hoax nggak takut mas itu hoax? Nah, soalnya kan saya nggak tahu itu hoax apa enggak, yang penting kan sebar dulu aja biar jaga-jaga. Nah, jadi kalau ada berita yang kayak wah menarik nih langsung di share aja gitu. Iya, kalau saya mari langsung share biar semuanya tahu gitu. Mas berarti tahu nggak kalau hoax itu, kalau nyebar hoax itu bisa dipenjara mas? Oh, kalau itu saya nggak tahu Mas. Emang iya ya Mas?
Ya gitulah Mas lah. Ya udah Mas, makasih ya Mas ya. Oh ya udah tuh mas. Makasih Mas. Saya sudah bersama dengan penyebar hoaks vaksin 19 yang baru bertanya apa motif dibalik Mas menyebar berita tersebut, Mas? Sebenarnya saya nggak ada motif apa-apa dalam nyebarin ini ya. Saya hanya kayak iseng doang gitu nyebarin berita kayak gini tuh. Apakah Mas tahu dampak buruknya gitu Mas dari berita yang Mas buat dan sebarkan ini? Tentu saya tahu apa efek kedepannya bakal gimana gitu. Jadi Mas ini sebenarnya cuma bercanda nih atau awalnya Mas? Iya, niat awal saya cuma bercanda kayak pengen buat kehebohan untuk sekitar saya, tapi saya juga gak nyangka gitu bakal sampai senasional kayak gini, sebangsa, se-Indonesia kayak gini Mas. Lalu Mas tahu apa tindakan Mas ini sebenarnya bisa dijerat oleh hukum seperti sekarang ini Mas? Saya kurang tahu ya Mas, soalnya saya pikir ini cuma candaan doang, gak bakal terjerat sama undang-undang apapun gitu. Saya gak bakal nyangka. Lalu Mas menyesal telah melakukan ini dan merasa bersalah atas orang-orang yang sudah membaca berita ini Mas? Mungkin kalau bersalah saya enggak, karena saya yakin kalau perbuatan saya ini cuma candaan doang gitu. Terus untuk kalau masyarakat yang ketipu ya itu mungkin salah mereka sendiri gitu, enggak selektif dalam memilih informasi gitu Mas. Baik Mas, terima kasih. Dapat mengecek berita hoax tersebut dengan berbagai cara tentunya. Yang pertama, kita dapat mengecek validasi dari berita hoax tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat siapa yang meliput beritanya. Apakah sebuah media peliput berita yang besar dan terpercaya, ataukah hanya media peliput yang kecil dan juga masih belum jelas kehadirannya. Yang kedua, kita dapat mengecek berita tersebut apakah ada di media lain ataupun tidak. Yang ketiga, kita dapat mengecek di kominfo.com. Biasanya Kominfo itu akan memberikan klarifikasi akan sebuah berita-berita hoax. Dan selanjutnya kita dapat mengecek itu dalam Hoax Analyze. Itu merupakan sebuah aplikasi pengecekan hoax. Selain itu juga kita dapat membentengi diri dari hoax dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita perlu membentengi jiwa kita dengan nilai-nilai Pancasila agar kita tidak menjadi penyebar hoax ataupun penerima hoax. Seperti sila yang pertama, bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus meyakini dan mengimani bahwa tidak ada aturan agama satupun di Indonesia yang mengajarkan untuk berbuat kebohongan, apalagi berbohong dan menebarkan kebencian, apalagi menyebarkan hoax. Dan kita juga harus memperkuat diri, memperkuat iman agar kita tidak terserang hoax. Lalu yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah tindakan menyebarkan hoax merupakan tindakan yang beradab? Ya, mungkin tindakan hoax tidak membunuh orang, tidak merampas hak orang lain, tetapi tindakan hoax ini merupakan tindakan yang tidak beradab. Karena apa? Karena tindakan hoax ini membodoh-bodohi masyarakat Indonesia, dapat memperpecah belah bangsa Indonesia. Lalu tindakan hoax ini dapat menyudutkan suatu pihak dan juga membuat satu pihak ini merasa rugi serugi-ruginya. Lalu ada persatuan Indonesia. Jadi rakyat Indonesia harus bersatu semuanya untuk melawan hoax. Jangan ada yang percaya hoax dan jangan ramaikan hoax. Apabila kita mendapatkan berita hoax, cukup sampai di situ saja, jangan disebarkan lagi. Maka dari itu, bersama saya Ega Prayoga dan juga rekan-rekan saya ada Rauf dan juga Sadam, kita bersama-sama untuk berantas hoax. Saya Ega Prayoga pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada berkata yang tidak berkenan di hati. Saya Ega Prayoga, sampai jumpa.